Pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami akan menyampaikan tema yaitu ketika penyesalan itu tiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat serius di dalam Al-Qur'an kepada semua manusia. Apa bunyi peringatan itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Setiap manusia mempunyai batas waktu hidupnya di dunia. Jika sampai satu detik yang bernama kematian, maka suatu saat dia tidak akan dapat dimajukan, dan suatu saat pula dia tidak akan dapat dimundurkan. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Kamis kemarin baru saja kita semua kehilangan saudara kita, beliau almarhum Bapak Rosman. Padahal kita semua tahu bahwasanya tinggal menghitung hari, insya Allah kurang lebih 9 hari lagi kita semua akan kedatangan tamu agung, tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi apa hendak dikata, Allah lebih sayang beliau, dan kita doakan semoga almarhum dipun paringi pejah ingkang husnul khotimah, ugi dipun tampi sedaya amelipun. Amin. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri, ini semua merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada semua hambanya, agar tetap semangat di dalam beribadah, karena hakikatnya kematian pasti akan menghampiri kita semua. Para jamaah semuanya, yakin dan percayalah kita bahwa pada suatu saat nanti, bisa jadi besok ataupun lusa, akan ada orang yang mandikan jenazah kita, akan ada orang yang akan kafankan jenazah kita, akan ada orang yang akan sholatkan jenazah kita. Maka kata Rasulullah SAW dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalahan nas awir rijalu ala a'nakihim, fa in kanat solihah qalat qaddimuni wa in kanat ghairu solihah qalat ya wailaha aina tadhabuna biha." Kata Rasulullah SAW menceritakan, kalaulah datang satu detik yang bernama kematian, detik yang akan memisahkan dari manisnya kehidupan, detik yang memutuskan kita dari kelezatan dunia, detik yang menghilangkan kemanisan dan kelezatan
ketika kematian itu sampai, ketika kematian itu tiba, maka kita sebagai manusia itu kita akan dimandikan oleh karib-karib kerabat, kita akan dikafankan, kemudian diusung ke dalam masjid, ditaruh di hadapan. Apakah ini individu? Apakah orang ini sewaktu hidup di dunia mengerjakan sholat atau tidak? Sampai di waktu itu kita akan diletakkan di depan dan akan disolatkan. Lalu kata Rasulullah SAW, ketika selesai jenazah itu disolatkan, lalu dia akan diusung kepada liang lahatnya, akan diusung ke dalam kuburannya. Idza wudi'atil janazah wahtamalahan nas awir rijalu ala a'naqihim. Ketika jenazah itu sudah berada di atas pundak saudaranya, sudah berada dalam keranda, akan siap diusung ke dalam tanah perkuburan. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Terdengar suara yang begitu mengerikan, terdengar jeritan yang sangat keras. Apa bunyi jeritan itu? Rasulullah SAW berkata, fa in kanat solihah, kalaulah jenazah ini sewaktu di dunia senang beramal soleh, kalaulah di dunia dia selalu beribadah kepada Allah, maka dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, wahai orang yang mengusungku, wahai orang yang membawa jenazahku, maka percepatlah, segeralah bawa aku ke tanah perkuburan. Mengapa jenazah roh ini berteriak, begitu ingin cepat sampai di tanah perkuburan? Mengapa roh ini begitu cepat ingin sampai di liang lahatnya? Karena dia sudah tahu bahwa liang lahatnya, bawah kuburannya, raudhatan min riyadil jinan, bahwa kuburannya adalah taman dari taman-taman surga. Lalu kata Rasulullah SAW, fa in kanat ghairu sholihah, kalaulah jenazah yang diusung itu selama hidup di dunia dia tidak beramal solih, punya waktu yang lapang, tidak dikerjakan untuk beribadah kepada Allah. Ada juga yang masih punya sifat fanatisme berlebihan, sehingga dia merasa bangga dengan kelompoknya, menganggap saudara muslim yang tidak ikut kelompoknya dianggap sesat. Maka di saat itulah jenazah berteriak dengan sangat keras. Apa teriakan roh itu? Ya wailaha, celakalah aku, kata roh tersebut. Begitu mengerikan suara ini, sampai-sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah didengar oleh semua manusia, didengar oleh para jin, maka lausami'ah so'iko, maka di waktu itu dia akan pingsan mendengarkan begitu suara itu menyeramkan. Apalagi dia berkata, aina tadhabuna biha, mau dibawa kemana jenazahku ini? Kenapa roh ini begitu takut ketika jenazah itu akan diusung ke kuburan? Karena dia sudah tahu bahwa kuburannya adalah hufratan min hufarin niron, yaitu salah satu lubang dari jurang-jurang neraka. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini kita belum lagi dimandikan. Hari ini kita belum lagi dikafankan. Hari ini kita belum lagi disolatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita semua. Kalaulah selama ini kita terlalai dari mengingat Allah, maka bersegeralah mengingat Allah. Kalaulah selama ini kita terlalai dari beribadah kepada Allah, inilah masanya. Mata masih terang melihat, kaki masih kuat untuk melangkah, tangan masih bisa diayunkan menuju rumah Allah. Maka inilah kesempatan beramal soleh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat yang lain, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Ketika sampai seseorang itu ajal kematiannya, ketika dia sudah meninggal dunia, sudah berada di alam kubur, maka dia berkata, rabbirji'uni ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa dia ingin kembali ke dunia? Apakah dia ingin kembali bersama anak dan keluarganya? Tidak. Apakah dia ingin kembali ke dunia untuk menduduki jabatan yang dia pernah miliki? Tidak. Apakah dia ingin kembali untuk mengumpulkan harta yang banyak? Tidak. Yang mereka inginkan hanyalah satu. Mereka menginginkan la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan ya Allah, kalaulah aku dihidupkan kembali, aku pengen beramal soleh. Amal soleh yang aku tinggalkan ingin aku kerjakan. Sekali lagi, di akhir khutbah Jum'ah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Jika hari ini kita semua masih memiliki kelebihan harta, sanggup kita berinfak, bersedekah, disinilah kemampuan kita, inilah waktu kita. Apalagi kita semua sudah tahu bahwa masjid kita, Masjid Al-Islah, di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari sudah membuka donasi untuk acara kegiatan Ramadan di masjid. Ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak mungkin, mumpung malaikat maut belum mendatangi dan mencabut roh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.